Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Mulyati dan teman-teman yang berbahagia. Sebelum memasuki presentasi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Saya Zalfa Galda Arifin. Saya Mukhlisah Pranata. Saya Hera Irmawati. Saya Vicky Erina. Saya Sita Tabiatu Karimah. Saya Wahyu Silarmuti. Saya Agatha Nurul Aziza. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang yang akan dipresentasikan oleh Mas Mukhlis. Waktu dan tempat disediakan. Baik, terima kasih. Latar belakang. Belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud memperoleh pengetahuan serta untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki seseorang. Kegiatan belajar dapat dilakukan di mana saja, misalnya di perpustakaan, museum, sekolah, maupun tempat rekreasi. Menurut Beckhammer, proses belajar tidaklah tepat mempergunakan metode menghafal, tetapi lebih baik bila murid belajar dengan pengertian dan pemahaman. Kegiatan belajar harus berlandaskan pada teori-teori dan prinsip-prinsip belajar agar bisa mencapai tujuan dari kegiatan belajar tersebut. Teori belajar membahas dan menjelaskan bagaimana individu belajar dengan maksud memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai suatu proses pembelajaran. Rumusan masalah. Yang pertama, pengertian teori belajar menurut pandangan kognitif. Yang kedua, bagaimana teori kognitif menurut para ahli. Yang ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan teori belajar menurut pandangan kognitif. Yang keempat, implikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Baik, terima kasih Mas Mukhlis. Selanjutnya, tujuan yang akan dipresentasikan oleh Mbak Hera, waktu dan tempat disediakan. Tujuan 1. Dapat mengetahui dan menjelaskan pengertian teori belajar menurut pandangan kognitif. 2. Dapat mengetahui dan menjelaskan teori kognitif menurut para ahli. 3. Dapat mengetahui dengan jelas kelebihan dan kekurangan teori belajar menurut pandangan kognitif. 4. Dapat mengetahui dan menjelaskan teori kognitif dalam pembelajaran. Selanjutnya, A. Pengertian teori belajar menurut pandangan kognitif. Secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki seseorang. Menurut teori kognitif, belajar merupakan suatu proses atau aktivitas mental yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Jadi, belajar adalah suatu proses kegiatan yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi di dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Baik, terima kasih Mbak Hera. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Vicky, waktu dan tempat disediakan. Baik, selanjutnya teori belajar kognitif yang digunakan untuk menjelaskan tugas-tugas yang sederhana seperti mengingat nomor telepon dan kompleks seperti pemecahan masalah yang tidak jelas. Teori belajar kognitif didasarkan pada 4 prinsip dasar. Yang pertama, pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Yang kedua, pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Yang ketiga, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Yang keempat, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang.
Menurut pandangan teori kognitif, bahwa manusia merupakan makhluk belajar yang aktif dan selalu ingin tahu serta makhluk sosial. Teori ini menekankan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia, yang proses tersebut tidak dapat mereka amati. Menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk mengerti tentang sesuatu. Usaha untuk mengerti sesuatu tersebut dilakukan aktif oleh siswa atau si pelajar. Keaktifan tersebut dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mengolah stimulus yang bermakna untuk mencapai tujuan belajar. Baik, terima kasih Mbak Vicky. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Sita. Waktu dan tempat disediakan. Baik, selanjutnya teori kognitif menurut para ahli. Yang pertama, teori kognitif Jean Piaget, teori perkembangan kognitif. Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif yang cukup dominan selama beberapa abad. Dalam teorinya, Piaget membahas tentang bagaimana anak belajar. Menurutnya, dasar belajar adalah aktivitas anak bila ia berinteraksi dengan lingkungannya, dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Piaget membangun teorinya dengan memunculkan istilah inteligensi, skema, asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Inteligensi adalah suatu adaptasi mental pada lingkungan yang baru, menurut Stern pada Paul 2001, atau suatu kemampuan untuk memecahkan masalah, menurut Gardner. Sebenarnya, skema adalah struktur mental seseorang di mana secara intelektual beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada di pikirannya. Akomodasi adalah perubahan skema ke dalam situasi yang baru karena skema lama tidak cocok dengan pengalaman baru. Equilibrium adalah proses penyeimbangan berkelanjutan antara asimilasi dan akomodasi. Baik, terima kasih Mbak Sita. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Wahyu. Waktu dan tempat disediakan. Baik, terima kasih moderator. Saya lanjutkan nomor 2 yaitu Levi-Vygotsky, teori perkembangan kognitif sosial. Menurut Vygotsky, fungsi mental memiliki hubungan sosial. Anak mengembangkan konsep yang sistematis, logis dan rasional, merupakan hasil dialog dengan bimbingannya. Jadi, dalam teori ini, bahasa dan orang lain yang terampil memainkan peran dalam perkembangan kognitif anak. Nah, yang ketiga yaitu Albert Bandura, teori kognitif sosial melalui belajar pengamatan. Teori belajar discovery learning, yaitu di mana peserta didik mengorganisir bahan yang dipelajari dengan satu bentuk akhir. Nah, yang keempat, Jeremy Burney, discovery learning, teori belajar discovery learning, yaitu di mana peserta didik mengorganisir bahan yang dipelajari dengan satu bentuk akhir. Nah, yang kelima, teori David Ausubel, belajar bermakna. Teori belajar dari David Ausubel dikenal dengan belajar bermakna atau learning, artinya bahwa yang dipelajari anak memiliki fungsi bagi kehidupannya. Ya, ada kelebihan kekurangan teori kognitif. Yang A, kelebihan teori belajar kognitif. Yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, problem solving. Yang kedua, dapat meningkatkan motivasi. Yang ketiga, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang keempat, membantu siswa memahami bahan pelajaran secara lebih mudah. Nah, yang terakhir, memudahkan kita dalam memilih materi sesuai perkembangan atau usia seorang individu. Nah, yang B, kekurangan menggunakan teori kognitif. Yang pertama, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Yang ketiga, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan kepada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan
terjadi di sini adalah selalu menganggap peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Nah, yang terakhir, kekurangannya adalah jika ada sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan pembelajaran tersebut. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Agatha. Waktu dan tempat disediakan. Terima kasih atas waktunya. Saya lanjutkan. C. Kelebihan dan kekurangan teori kognitif. A. Kelebihan teori belajar kognitif. 1. Dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah atau problem solving. 2. Dapat meningkatkan motivasi. 3. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. 4. Membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Selanjutnya, memudahkan kita dalam memilih materi sesuai perkembangan atau usia seseorang. B. Kekurangan teori kognitif. 1. Teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. 2. Sulit dipraktekkan, khususnya di tingkat lanjut. 3. Pada dasarnya, teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan terjadi di sini adalah selalu menganggap peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Selanjutnya, jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek hingga kegiatan. Baik, saya lanjutkan. D. Implikasi teori kognitif dalam pembelajaran. 1. Memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh melewati urutan perkembangan yang sama. Namun pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Ditambah, cara berpikir anak kurang logis dibanding dengan orang dewasa. Maka guru harus mengerti cara berpikir anak, bukan sebaliknya anak yang beradaptasi dengan guru. Yang kedua, pendidikan di sini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran anak. Artinya, ketika anak mencoba memecahkan masalah, penalaran mereka lah yang lebih penting daripada jawabannya. Anak belajar paling baik dengan menemukan discovery. Artinya di sini adalah agar pembelajaran yang berpusat pada anak berlangsung efektif. Guru tidak meninggalkan anak-anak belajar sendiri, tetapi mereka memberi tugas khusus yang dirancang membimbing para siswa menemukan dan menyelesaikan masalah sendiri. Berikut adalah beberapa contoh penerapan teori kognitif dalam pembelajaran. 1. Pengajaran berbasis masalah atau PBL. PBL adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah yang kompleks dan realistis. PBL mendorong peserta didik untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk memecahkan masalah secara mandiri. 2. Pendekatan pembelajaran berbasis inquiry. Pendekatan pembelajaran berbasis inquiry adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam penyelidikan dan penemuan. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk menggunakan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mereka sendiri. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dan membuat pembelajaran lebih interaktif. Teknologi dapat digunakan untuk memberikan umpan balik instan kepada peserta didik serta untuk menyediakan sumber daya pembelajaran yang relevan dan menarik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Agatha. Selanjutnya akan saya presentasikan sendiri. Bab penutup. Kesimpulan,
Simpulan, teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Pada teori kognitif, belajar diartikan sebagai perubahan pemahaman dan persepsi yang tidak selalu berbentuk tingkah laku manusia yang nampak seperti pengetahuan, arti, perasaan, keinginan, kreativitas, harapan, dan pikiran, dan lain-lain. Belajar kognitif lebih menekankan bagaimana seorang peserta didik mendapatkan pengetahuan baru. Terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai teori belajar kognitif ini. Di antaranya adalah James Piaget, Lev Vygotsky, Albert Bandura, Jerome Bruner, dan David Ausubel. Selanjutnya, saran. Dalam penerapan teori belajar kognitif, perlu diperhatikan bahwa setiap kemampuan dan daya pikir antara satu orang dengan orang lain berbeda-beda, sehingga guru perlu memahami karakter setiap peserta didik agar dapat membagikan ilmu secara seimbang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sendirian tanpa kekasih, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.